Selamat pagi semuanya, salam sehat, salam SFD, semangat fraternitas Dina. Bertemu lagi dengan Ibu MG di pertemuan ke-7 mata pelajaran sosiologi. Adapun topik kita pada hari ini adalah bentuk-bentuk interaksi sosial. Ibu harap anak-anak sekalian tidak pernah bosan dalam hal belajar, sekalipun kita tidak dapat bertatap muka, tapi Ibu yakin anak-anak kami semua tetap dalam keadaan sehat. Terlebih-lebih nakku, kumpulkan tugasmu tepat pada waktu, jangan kecewakan orang tua dan lebih giat belajar. Terima kasih. Oke, baiklah kita masuk pada tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa diharapkan dapat yang pertama, secara rajin dan giat serta bertanggung jawab, mampu mengikuti pembelajaran mengenai bentuk interaksi dan proses interaksi. Nah, yang kedua, meningkatkan fraternitas melalui keramah tamahan, mengutamakan saudara dan cinta kasih dalam menciptakan interaksi sosial. Nah, langsung saja kita masuk pada materi kita. Yang pertama tadi adalah bentuk-bentuk interaksi sosial, ya. Jadi menurut Gilin sendiri, interaksi sosial nanti berlangsung dalam dua jenis proses sosial. Nah, proses sosial apa sajakah itu? Yang pertama adalah proses sosial ataupun proses asosiatif. Yang kedua adalah proses disosiatif. Jadi apa kira-kira perbedaan proses asosiatif dan proses disosiatif? Nah, adapun perbedaan proses asosiatif dan disosiatif adalah kalau dia nanti nakku proses asosiatif ini bentuk-bentuk interaksi yang mengarah pada persatuan atau interaksi sosial yang terciptanya integrasi sosial. Nah, jadi integrasi sosial ini apa? Integrasi sosial ini persatuan. Jadi di dalam proses asosiatif ini nanti bentuk interaksinya bersifat positif, ya. Jadi seperti yang kita ketahui, kalau interaksi yang bersifat positif sudah pasti hasilnya baik, ya. Nah, jadi kalau proses asosiatif ini nanti dia mengarah pada hal-hal yang membuat masyarakat itu bersatu. Nah, jadi dalam kondisi harmonis itulah yang dimaksud dengan proses asosiatif. Sementara kalau dia proses disosiatif ini kebalikan dari proses asosiatif. Kalau dia proses disosiatif ini adalah proses oposisi atau cara melawan seseorang atau sekelompok demi meraih tujuan tertentu. Sudah pasti ketika terjadi perlawanan ada hal negatif ataupun pertentangan. Nah, di sini ada kata dis. Ingat saja setiap kata dis itu berarti negatif ataupun tidak, ya. Berarti dia tidak bersatu. Sudah pasti terjadi yang namanya perpecahan. Oke. Nah, langsung saja kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, proses asosiatif ini nanti ada beberapa. Yang pertama kerjasama, yang kedua adalah akulturasi, yang ketiga adalah asimilasi, dan yang terakhir adalah akomodasi. Langsung kita masuk ke pengertian dari kerjasama. Ibu rasa kalau mengenai kerjasama sudah tidak asing lagi di telinga kita masing-masing, ya. Karena seperti yang kita ketahui, kita sering melakukan yang namanya kerjasama. Nah, contoh misalnya ketika kalian bekerja sama di dalam sebuah kelompok, atau misalnya kerjasama dalam hal gotong royong. Jadi kerjasama ini sudah tidak asing, ya. Jadi secara umum kerjasama ini merupakan usaha bersama antar individu ataupun kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Namanya kerjasama, pasti tujuannya juga sama, ya. Jadi kerjasama ini bisa dilakukan individu terhadap kelompok atau misalnya kelompok terhadap kelompok, ya. Itu yang disebut dengan kerja sama. Nah, jadi di dalam kerjasama ini kita menyadari bahwa kita memiliki kepentingan atau tujuan yang sama dengan orang
lain. Jadi kerjasama ini bermanfaat bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain ya. Jadi kerjasama ini dapat menjadi lebih erat. Nah, kenapa? Contoh misalnya di dalam satu kelompok ya, kelompok itu akan menjadi ataupun memiliki solidaritas yang tinggi ketika terciptanya sebuah kerjasama. Jadi seperti yang kita ketahui, kalau kerjasama ini harusnya lebih mengarah pada hal-hal yang positif. Nah, jadi yang berikutnya lagi, aku kerjasama juga terbagi dari beberapa. Nah, yang pertama kerukunan atau istilah umumnya atau istilah awam itu disebut sebagai gotong royong. Nah, kalau gotong royong tidak perlu lagi jelaskan karena kita masing-masing sudah tahu gotong royong itu bagaimana. Nah, baru yang kedua itu bargaining. Nah, bargaining ini adalah pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang atau jasa antara dua organisasi atau lebih. Nah, jadi dalam bargaining ini ditekankan yang namanya keadilan. Lalu ada lagi kooptasi. Kalau kooptasi ini adalah penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan dan pelaksanaan politik organisasi. Nah, ini merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk menghindari konflik yang dapat mengguncang sebuah organisasi. Lalu yang keempat ada koalisi. Ya, koalisi ini sudah pasti kalian juga sering mendengar ya. Nah, ketika bergabungnya dua partai yang berbeda dan masing-masing partai itu memiliki struktur tersendiri. Tetapi koalisi ini dapat menghasilkan keadaan yang tidak stabil, tetapi tetap diarahkan kepada tujuan kerjasama tadi. Ada satu hal yang akan dicapai secara bersama. Lalu berikutnya ada yang namanya joint venture. Joint venture ini kerjasama dalam pengusahaan proyek tertentu. Nah, misalnya pertambangan minyak, perhotelan, pastinya ada kerjasama dengan, contoh kalau perhotelan kerjasama dengan pihak pariwisata. Nah, itu dia ya contoh dari kerjasama tadi. Nah, sementara itu ahli-ahli juga membagi kerjasama ini dalam beberapa. Yang pertama itu adalah kerjasama secara langsung. Jadi kalau kerjasama secara langsung ini biasanya adanya perintah dari atasan atau penguasa. Atau contohnya kerjasama secara langsung ini misalnya ketika guru memberikan tugas pada kelompok, lalu kelompok belajar di sekolah itu langsung sama-sama berdiskusi. Ini adalah contoh dari kerjasama langsung. Nah, kalau dia kerjasama spontan, seperti yang kita ketahui, spontan terjadi secara tiba-tiba, tidak direncanakan ataupun refleks. Misalnya ketika ada teman kita yang terkena musibah, ya otomatis kita bersama-sama membantu mereka. Contoh misalnya terjadi kebakaran. Nah, masyarakat di sekitar pasti secara spontan bersama-sama memadamkan api. Itu adalah contoh dari kerjasama spontan. Lalu kerjasama kontrak. Nah, jadi kalau kerjasama kontrak ini biasanya kerjasama atas dasar tertentu, ada tenggang waktu ataupun ada waktu yang ditentukan dalam satu perusahaan itu ketika melakukan kerjasama dengan perusahaan lainnya. Misalnya kerjasama antar perusahaan ini selama 1 tahun. Nah, itu termasuk kerjasama kontrak, memiliki batas waktu tertentu. Lalu kerjasama tradisional. Nah, kalau kerjasama tradisional ini banyak juga terjadi ya. Biasanya kalau kerjasama tradisional ini dia ada kerjasama bagian antar unsur dalam sistem sosial, termasuk juga tadi sebenarnya gotong royong adalah kerjasama tradisional. Nah, atau misalnya kalau dulu ketika panen itu kan saling membantu, itu juga termasuk kategori kerjasama tradisional. Atau misalnya ketika akan melaksanakan pesta tahunan, itu juga ada bentuk-bentuk kerjasama yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, itu ya disebut kerjasama tradisional. Masih terdapat unsur-unsur kebudayaan. Nah, lalu masuk kita pada akulturasi. Apa itu akulturasi? Nah, di sini ada Ibu buat sebuah gambar ilustrasi bagaimana itu
proses terjadinya atau apa itu akulturasi. Nah, di sini ada sebuah gambar persegi dan juga segitiga, ya. Nah, jadi bagaimana maksudnya persegi tambah segitiga itu tetap menjadi persegi dan segitiga? Nah, penjelasannya nanti aku bukan seperti itu ya. Nah, jadi kalau akulturasi ini diibaratkan persegi ini adalah satu kebudayaan, kita buatlah kebudayaan A, sementara segitiga ini adalah kebudayaan B. Ketika kebudayaan A dan B bertemu ya atau berpadu, nah dia menghasilkan budaya yang tetap sama ya, tanpa meninggalkan budaya lama. Jadi akulturasi ini adalah berpadunya dua kebudayaan yang berbeda dan membentuk suatu kebudayaan baru dengan tidak menghilangkan ciri kepribadian masing-masing. Nah, itulah kenapa Ibu buat gambar ilustrasi seperti ini. Nah, jadi contohnya itu apa, Bu? Nah, contoh tidak usah jauh-jauh ya. Di Medan kita pasti tahu Pelangkani. Nah, Pelangkani itu kan seperti yang kita ketahui itu perpaduan antara Katolik dan juga India, tetapi tidak menghilangkan ciri khas dari Katolik. Nah, ada lagi dia contoh dari akulturasi ini adalah Candi Borobudur yang merupakan perpaduan antara kebudayaan India dan juga kebudayaan Indonesia, tetapi tetap ada kebudayaan aslinya. Begitu juga musik keroncong. Musik keroncong ini kan perpaduan musik Portugis dan musik Indonesia. Jadi ingat, ketika terjadi perpaduan dua kebudayaan yang berbeda tetapi tidak menghilangkan budaya aslinya. Jadi biasanya akulturasi ini membutuhkan waktu yang relatif lama. Nah, jadi kalau dia berbentuk paksaan, dia membutuhkan waktu relatif lama. Tetapi kalau dia budaya asing yang masuk itu melalui proses damai, maka akulturasinya akan terjadi secara cepat. Jadi ingat ya, itu pengertiannya. Jangan nanti kalian buat persegi tambah segitiga sama dengan persegi segitiga. Tidak. Diibaratkan dua kebudayaan berbeda dipadukan menjadi satu, tetapi tetap menciptakan atau tetap menunjukkan budaya yang asli. Oke. Nah, setelah akulturasi ada lagi yang namanya asimilasi. Tetap Ibu buat gambar seperti yang tadi. Nah, tapi di sini nanti aku jelas perbedaannya ya. Nah, bisa kita perhatikan ada gambar persegi dan segitiga menghasilkan lingkaran. Jadi ini apa lagi, Bu, maksudnya? Nah, jelas ya, maksudnya adalah ketika budaya A dan budaya B dipadukan muncullah budaya baru. Jadi bisa dikatakan asimilasi ini adalah perpaduan dua kebudayaan yang berbeda dan menghasilkan budaya baru, serta bisa dikatakan meninggalkan budaya aslinya. Oke. Nah, atau menurut Kuncharaningrat sendiri, asimilasi akan timbul jika ada kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan kebudayaan. Jadi dalam proses asimilasi ini, identifikasi diri dan kepentingan dan tujuan kelompok itu bisa hilang karena menimbulkan budaya yang baru. Oke, nah jadi biasanya faktor-faktor yang dapat mempermudah proses asimilasi ini sudah pasti adanya sikap terbuka, menghargai orang lain, dan juga nanti amalgamasi. Apa itu amalgamasi? Amalgamasi ini adalah perkawinan campuran. Oke. Nah, contoh lagi dari amalgamasi itu tadi kan pernikahan campuran, pastinya terciptanya satu budaya yang baru, bukan berarti terciptanya suku yang baru. Tidak, kebudayaannya sudah pasti menjadi berbeda. Nah, contohnya seperti musik dangdut. Dangdut ini kan lebih dominan pada musik India, ya, India, dan juga dipadukan menjadi tradisional, jadilah musik dangdut. Oke. Nah, jadi itu adalah contoh dari asimilasi. Atau misalnya ketika kita berada di satu tempat, misalnya kita berkunjung ke tempat yang di luar dari tempat kita tinggal,
Nah, otomatis kita akan beradaptasi dengan masyarakat di sana. Tidak mungkin kita membawa bahasa daerah kita di daerah orang lain. Bukan berarti kita meninggalkan bahasa daerah kita, tetapi kita harus belajar mengenai bahasa daerah dan juga kebudayaan daerah lain di mana tempat kita tinggal pada saat itu. Jadi itulah perbedaannya asimilasi dan juga akulturasi. Nah, cukup sampai di sini penjelasan Ibu. Ibu harapkan tetap semangat, jaga kesehatan yang terpenting, dan juga anakku, ingatlah bahwa sekalipun kita melaksanakan daring, kalian harus tetap bertanggung jawab dalam tugas-tugas kalian. Jangan pernah kecewakan orang tuamu, karena kamu adalah generasi penerus bangsa yang diharapkan orang tua akan membawa sebuah perubahan dalam keluargamu. Jadi jangan sia-siakan, karena banyak di luar sana yang ingin sepertimu tetapi tidak bisa. Bahkan seperti yang kalian ketahui, banyak yang kita ketahui, dia rela berjualan, rela mencuri hanya untuk mendapatkan paket demi sekolah. Bukan berarti Ibu mengajarkan kalian mencuri, tidak. Tetapi syukuri apa yang sudah disediakan dan diberikan oleh orang tua.